Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, have a nice day. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait psikologi transpersonal. Adapun anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri Nur Aisyah, Nur Ainun Nisa, Nur Aksi Amelia, dan Nur Ainun Wajangsari. Nah, terkait materi akan kami bawakan, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Nur Aisyah. Hai guys, sekarang kita akan belajar mengenai pengertian psikologi transpersonal dan latar belakang munculnya psikologi transpersonal. Yuk kita belajar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa saja pengertian psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal muncul pada akhir tahun 1960-an, menggantikan psikologi humanistik. Psikologi transpersonal merupakan aliran yang muncul dari berbagai disiplin ilmu, seperti agama, psikologi, neurobiologi, dan filsafat. Psikologi transpersonal berasal dari kata trans, yang berarti beyond atau melewati, dan personal, yang berarti diri manusia. Secara bahasa, psikologi transpersonal berarti psikologi yang mempelajari dimensi yang melewati diri manusia, berupa dimensi spiritual. Kehadiran psikologi transpersonal yang juga disebut sebagai psikologi spiritual diharapkan bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara rasionalitas ilmu pengetahuan dengan pengalaman spiritual manusia. Latar belakang munculnya psikologi transpersonal. Ada 3 faktor yang memengaruhi perkembangan psikologi transpersonal. Pertama, faktor sosial, budaya, dan politik. Sutik seperti dikutip Prusek 2007 menyampaikan bahwa kemunculan psikologi transpersonal sebenarnya sudah diprediksi oleh Abraham Maslow pada tanggal 14 September 1967. Maslow meramalkan akan munculnya aliran pemikiran baru dalam psikologi Amerika. Prediksi Maslow tidak lepas dari perubahan sosial, budaya, dan politik di Amerika Serikat, di mana ada keinginan dari kaum perempuan untuk mendapatkan persamaan hak dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam konteks sosial, budaya, hukum, ekonomi, seni, dan juga politik. Ada protes dan tuntunan dari kaum minoritas untuk diperlakukan secara adil, dan mulai muncul kesadaran di kalangan masyarakat Amerika untuk berpikir dan bertindak dengan cara baru, di luar kebiasaan budaya Amerika saat itu. Pada saat itu muncul ketertarikan dari masyarakat Amerika terhadap spiritualitas di luar spiritualitas yang berkembang di kalangan mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang melakukan perjalanan ke Asia dan Timur Tengah untuk menggali nilai-nilai dan praktis spiritualitas, atau mengundang tokoh agama yang ada di kawasan tersebut untuk datang di Amerika Serikat. Pada saat itu, psychedelic benar-benar filler dan berpengaruh pada berbagai bidang termasuk sains. Wacana psychedelic bahwa masuk ke dalam dunia akademik dan menjadi salah satu topik penelitian. Kedua, faktor penggunaan psychedelic drugs. Antara awal tahun 1960-an sampai dengan pertengahan tahun 1970-an dikenal sebagai era psychedelic, yaitu era yang diwarnai dengan maraknya penggunaan psychedelic drugs untuk mendapatkan pengalaman psikodelik atau perubahan sementara pada level kesadaran altered state of consciousness. Di saat mengalami pengalaman psikodelik ini, orang akan mengalami perluasan kesadaran dan mengalami hal-hal baru yang sebelumnya tidak disadari. Penggunaan psikodelik drugs ini kemudian juga dimanfaatkan untuk kepentingan terapi. Adalah Stan Grof yang dianggap sebagai pionir dalam menggunakan LSD untuk mengobati ketergantungan pada obat-obat terlarang. Menurut Grof, seperti dikutip Daniels 2013, LSD dapat membuat pasien mengalami pengalaman transpersonal yang tidak dialaminya dalam kehidupan nyata. Ketiga, ketidakpuasan terhadap aliran pemikiran sebelumnya. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap munculnya psikologi transpersonal
adalah ketidakpuasan terhadap behaviorisme, psikologi analisis, dan juga psikologi humanistik. Ketiga aliran tersebut sama-sama tidak tertarik dengan dimensi spiritual manusia yang menjadi fokus psikologi transpersonal. Pandangan Freund, Rogers, dan Daniels yang merupakan penemu psikologi humanistik yang memiliki pandangan mengenai psikologi transpersonal, di mana mereka bertiga memiliki pandangan yang hampir sama, di mana spiritualitas atau nilai agama tidak baik untuk kesehatan mental seseorang dan merupakan salah satu gangguan mental. Penemu lain dari psikologi humanistik yaitu Abraham Maslow yang merupakan pendiri psikologi humanistik. Saya Nur Aksi Amalia akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal. Yang pertama adalah Richard Maurice Bach. Bach ialah seorang psikiatris berkebangsaan Kanada, lahir pada tanggal 18 Maret 1837. Terkenal melalui bukunya yang berjudul Cosmic Consciousness. Teorinya mengenai pengalaman mistik yang dialaminya sendiri. Penelitiannya sampai kepada pemikiran bahwa kesadaran manusia ternyata terdiri dari 3 tingkatan, yaitu simple consciousness, self-consciousness, dan cosmic consciousness. Yang kedua adalah Roberto Assagelli. Pada tahun 1888 sampai tahun 1974. Assagelli lahir pada tahun 1888 di Venice, Italia, dan wafat pada tahun 1974. Melalui buku yang dipublikasikannya yaitu A New Method of Treatment, Psikologi Sintesis pada tahun 1926. Ia terus mengembangkan idenya mengenai psikosintesis. Assagelli adalah salah satu jajaran pendiri dari psikologi transpersonal dan berhasil dalam perumusan konsep-konsep penting yang mempertegas isu-isu yang diangkat oleh psikologi transpersonal, seperti mengenai experience dan dimensi transpersonal manusia. Saya Nur Indonesia akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh psikologi transpersonal. Yang pertama ada Kenneth Earl Wilber. Kenneth Earl Wilber seringkali dipanggil dengan Ken Wilber. Lahir pada tanggal 31 Januari 1949 di Oklahoma City. Di sekolah, Ken Wilber dikenal sebagai anak cerdas dan selalu menjadi yang terbaik di kelas. Ia kemudian kuliah di Duke University. Pada tahun 1960-an, kebetulan pada era psychedelic, yaitu dimungkinkan terjadinya perubahan kesadaran seseorang dengan menggunakan media tertentu, seperti obat, seni, aktivitas spiritual, dan lain-lain. Ken tertarik dengan fenomena ini dan berupaya untuk mencari metode yang reliable untuk bisa masuk ke dalam kesadaran tersebut. Ken kemudian tertarik dengan Eastern Spirituality dan membaca buku Tao Te Ching karya Lao Tzu. Pada saat inilah Ken mengalami konversi agama. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari filsafat timur, agama, psikologi, dan metafisik. Pada tahun 1937, Ken berhasil menyelesaikan buku pertamanya yang berjudul The Spectrum of Consciousness. Pada buku yang menjelaskan bahwa kesadaran manusia ibarat spektrum yang panjang dengan gelombang yang berbeda-beda. Menurutnya, tidak ada satu pendekatan psikologi pun yang dapat menjelaskan spektrum kesadaran dengan baik. Ia mengusulkan integral psikologi yang bisa menjelaskan spektrum kesadaran manusia. Yang kedua ada Stanislav Grof. Grof lahir pada tanggal 1 Juli 1931 di Czechoslovakia. Grof merupakan seorang psikiater dan pernah menjadi kepala penelitian psikiatrik di Maryland Psychiatric Research. Pada tahun 1970-an, ia mendirikan sekaligus menjadi presiden International Transpersonal Association. Fokus penelitian Grof adalah mengenai non-ordinary states of consciousness.
Ada dua kontribusi besar Grof, yaitu mengembangkan holotropic breathwork dan meneruskan gagasan Otto Rank mengenai prenatal and prenatal psychology, yaitu bahwa pengalaman dalam rahim ibu dan selama proses kelahiran mempunyai dampak psikologis terhadap anak. Bagi Grof, manusia merupakan makhluk psikospiritual yang kesadarannya ada sepanjang hidupnya, baik sebelum kelahiran maupun setelah kematian. Yang ketiga ada Robert Freger. Freger lahir pada tanggal 20 Juni 1940. Frege mendapatkan gelar PhD pada bidang psikologi sosial dari Harvard University pada tahun 1967. Freger adalah pendiri dari The Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975, yang kemudian menjadi Sofia University. Freger pun pernah menjadi presiden The Association for Transpersonal Psychology. Adapun psikologi Sufi, salah satu pemikiran Robert Freger adalah mengenai psikologi Sufi. Hal itu dituliskan dalam bukunya yang berjudul Heart, Self, and Soul, The Sufi Psychology of Growth, Balance, and Harmony. Dalam bukunya, Freger menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Sufi dan perbedaannya dengan psikologi modern. Hati, jenis-jenis hati dan bagaimana membuka hati, nafs dan jenis-jenisnya, tingkatan ruh dan latihan untuk mengembangkan ruh yaitu terapi psikospiritual dan lain-lain. Freger menganggap penting posisi hati. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semacam kuil dalam setiap diri manusia yang merupakan tempat percikan ilahi, dan kuil tersebut adalah hati. Hati di sini bukanlah hati secara fisik, tapi hati spiritual batiniah. Psikologi Sufi justru memandang hati spiritual sebagai elemen penting. Manusia lebih dari sekadar tubuh plus pikiran. Hai, akhirnya kita udah di penghujung materi aja nih. Nah, di sini saya akan membahas materi terakhir mengenai psikologi agama. Apa sih psikologi agama itu? Ternyata, psikologi agama ialah cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi agama. Bisa kalian lihat di presentasi kali ini ada 3 ruang lingkup psikologi agama. Yang pertama yaitu gerakan-gerakan kemasyarakatan yang muncul dari masyarakat yang beragama, dan yang kedua ialah budaya-budaya yang ada dalam masyarakat akibat pengalaman agama, dan yang terakhir ialah suasana keagamaan dalam lingkungan hidup seiring dengan kesadaran beragama yang ada dalam masyarakat. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu psikologi transpersonal, tokoh sebelum munculnya psikologi transpersonal, tokoh psikologi transpersonal, dan psikologi agama. Asik kan belajar sejarah psikologi? Semoga video ini menambah pemahaman teman-teman mengenai psikologi transpersonal. Terima kasih sudah menonton video kami. Dah.